Hai semua, jumpa lagi di channel Indra's Kitchen. Kali ini aku share ide jualan unik, menarik, dan kekinian. Atau bisa juga kalau mau dijadikan untuk isian snack box, suguhan acara arisan di rumah juga bisa ya. Ini paling beda dan belum banyak yang bikin ya bun. Untuk resep lengkapnya, simak video ini sampai habis karena info dan penjelasannya sudah lengkap. Pertama, kita siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu. Tambahkan 50 gram tepung maizena. 1 sendok teh garam, 250 ml air. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker. Aduk sampai tidak ada tepung yang berkerindil ataupun yang menggumpal. Lalu kita masukkan 2 butir telur. Dan kita akan aduk kembali hingga tercampur rata menggunakan whisker. Misal kalian nggak ada whisker, bisa juga kalau mau gunakan garpu ya bun. Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris. Ini aku hanya gunakan bagian daunnya. Dan 4 buah cabai merah keriting yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Dan adonannya sudah jadi, tapi ini mau aku istirahatkan selama kurang lebih 20 menit dulu. Sambil menunggu, kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan 4 buah sosis. Untuk sosisnya aku beli di frozen food. Kemudian kita akan potong sosisnya menjadi 2 bagian dan perbagiannya kita potong lagi menjadi 2 bagian. Jadi dari 1 buah sosis ini aku dapat 4 potongan ya bun. Lakukan sampai semuanya selesai dipotong dan kita sisihkan. Selanjutnya, siapkan blender. Di sini aku mau menghaluskan bumbu. Ada 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah dipotong-potong. Masukkan juga 15 buah cabai merah keriting yang sudah dipotong juga. Nah, terakhir di sini aku tambahkan sedikit air. Ini hanya untuk membantu menghaluskan si bumbunya ya bun. Semua bumbu ini kita akan blender hingga halus, tapi kalau misal kalian suka yang lebih kasar juga bisa ya. Setelah di blender halus, kemudian kita akan tuang bumbunya ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan masih ada sisa bumbu yang ada di blender, beri sedikit air dan kita tuang kembali supaya tidak mubazir. Kemudian untuk bumbunya ini mau aku tumis sampai matang menggunakan api sedang ya bun. Harus benar-benar matang supaya tidak langu gitu. Kemudian kita tambahkan bumbu lainnya, ada 1 sendok teh kaldu bubuk, sepertiga sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Selanjutnya di sini aku siapkan 4 sendok makan udang rebon yang sudah aku rendam menggunakan air panas dan juga sudah aku cuci bersih. Dan ini akan aku tumis cukup sebentar aja ya bun, sampai tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Terakhir kita akan masukkan sosis yang sudah kita potong sebelumnya dan kita akan tumis kembali hingga matang. Oh ya, supaya mempercepat ya bun, di sini mau aku tambahkan sedikit air. Untuk penggunaan airnya secukupnya aja, bisa dikira-kira. Dan kita akan tumis kembali hingga airnya ini menyusut dan juga si sosisnya matang ya bun. Oke, ini sudah matang. Untuk bahan isiannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan kita biarkan dingin ya. Kemudian kita akan balik lagi ke adonan dadaran yang sudah kita diamkan selama 20 menit tadi. Ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Ambil 1 centong seperti ini. Kemudian bisa langsung kita tuang ke teflon sambil diratakan kayak gini. Pastikan teflonnya sudah dipanaskan dan juga sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng ya bun. Nah, kalau bagian pinggirannya sudah kering, bisa dibalik seperti ini ya bun. Pastikan kedua sisinya matang. Dan kalau sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lakukan tahap ini sampai selesai. Untuk caranya masih sama. Jadi kita akan dadar adonannya tadi seperti kita buat dadar gulung gitu loh bun. Bedanya ini aku buat yang versi gurih karena ada campuran daun bawang dan juga cabai. Jadi setiap sisinya juga harus matang ya bun. Dan kalau sudah matang, ini kita sisihkan. Dari satu resep ini aku hasilkan 16 biji dadaran. Ini bisa lebih atau bisa kurang, nanti tergantung ketebalan yang kalian buat. Kemudian kita biarkan dingin. Dan di sini aku buat bahan perakatnya cuma dari 1 sendok makan tepung terigu yang ditambahkan air. Lalu kita masak sampai menggumpal dan juga matang. Maaf tadi video awalnya itu nggak ke-record ya bun. Kemudian semua bahannya sudah aku siapkan dari dadaran yang sudah dibuat tadi dan juga sudah dingin. Ada juga bahan isian yang sudah dingin juga.
Nah, terakhir di sini ada bahan perekatnya ya bun. Kemudian kita akan ambil satu buah dadaran dan bagian yang ada daun bawang dan juga cabenya kita letakkan di bawah. Lalu kita akan beri isian yang sudah kita buat sebelumnya. Jangan lupa juga ditambahkan beberapa sambalnya ya bun, supaya nanti lebih enak. Dan kemudian ini akan aku lipat seperti kita membentuk risol pada umumnya. Bedanya di sini untuk bahan perekatnya aku buat matang ya bun. Untuk mengolesi bahan perekatnya cukup pakai tangan aja seperti ini. Kemudian akan kita gulung, usahakan rapi. Dan ini dia hasilnya, kita sisihkan. Gimana, mudah banget bukan caranya? Ini super simple banget. Misal nih kalau kalian mau bikin yang ukurannya lebih besar lagi juga bisa ya bun. Nanti untuk sosisnya kalian gunakan yang agak panjang gitu. Dan kali ini tuh aku bikin ide jualan yang tanpa digoreng sama sekali. Jadi memang untuk bahan perekatnya aku buat matang terlebih dahulu ya bun. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia, setelah selesai aku buat semuanya. Satu resep aku hasilkan 16 biji. Ini bisa banget kalau mau dijadikan ide jualan atau untuk isian snack box. Di sini aku gunakan plastik UPP dengan ukuran 8x10 cm ya bun. Atau bisa juga kalian gunakan ukuran 7x12 atau 8x12 cm. Ini jangan lupa ditambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan di daerah masing-masing ya bun. Untuk rasanya ini enak banget, beneran bikin lagi. Tekstur kulitnya lembut, isiannya pedas, manis dan juga gurih. Rasanya enak banget. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat ya.